Johir dan batin. Kita sudah masuk ke johir batin nih kan. Jadi kita harus mengerti johir dan batin ini, nantilah pengertian syariat dan hakikat, antara syariat dan hakikat. Karena itu begini, Nabi SAW mengajarkan fikuli awalil jumlah au fi'li, ya, setiap ucapan, kata, perbuatan, maka ibda, mulailah, kata Nabi, dengan bismillah, yalah. Nah, bismillah. Para ulama memahami ayat ini, hadis ini tidak mewajibkan, tapi Nabi memberikan tadabbur, pengajaran kepada kita. Ada hal yang bersifat batin. Contoh, kita makan, mau makan kita membaca apa? Membaca apa, Guru? Biasanya Allahumma barik lana fima rojaktana. Ya Allah, barik lana, berkahilah kami, fima rojaktana, apa yang menjadi rezeki bagi kami. Doa itu menggambarkan bahwa yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ayah ibu kita, bukan hasil pencarian uang kita, bukan usaha kita. Yalah. Nah, kalau kita hanya johir saja menganggap ini adalah hasil usahaku, aku jadi bisa makan, hakikat kita tertinggal. Kalau kita katakan ini adalah rezeki dari Allah, bukan dari orang tua, kira-kira diberi makan orang tua terus lah kita. Hah? Nah, inilah pengawinan antara zahir dan batin. Subhanallah. Nabi SAW meletakkan di mana ajaran beliau? Melewati ajaran sunnah untuk berdoa ketika makan. Kalau engkau ingin selamat, ucapkanlah, kata Nabi, bismillahi tawakkaltu Allah, ija kharaja baitakum, bila engkau keluar daripada rumahmu, pakul bismillahi tawakkaltu Allah. Hakikat kan nih? Hakikat yang bisa menyelamatkan kita itu hanya Allah. Johirnya kita keluar, johirnya kita supaya cepat ke tempat tujuan, kita naik apa? Kendaraan, johirnya. Tapi setelah kita sampai di sana atau ketika kita berkendaraan, sadarlah yang mengangkut kita ke tempat tujuan nih bukan kendaraan ini. Ini letakkan di hati lah. Tapi semata-mata karena diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini hakikat sejati, hakikat dan syariat penggabungan. Naik haji sudah aku Jan, dengan biayaku. Itu johir. Kalau johir saja, makanya ulama mengatakan syariat tanpa hakikat batal, ya lah, atau sia-sia. Hakikat tanpa syariat apa? Batal. Luar tanpa isi sia-sia. Isi tanpa luar batal. Asiklah, ulama dulu mengatakan seperti itu. Itulah bagaimana johir dan batin. Maka kita harus mengatakan, aku bisa naik haji kemarin di dalam hati kita karena semata-mata anugerah pemberian dari Allah. Selesai. Aku kaya saat ini semata-mata pemberian anugerah Allah. Sempurna tubuhku semata-mata karena pemberian anugerah Allah. Begitu aja, bahasanya paling mudah. Tapi ketika orang bertanya, punya uang lah, kawai naik haji, anak jawabnya, banyak anak lah, bisilah, pintar benar. Anda mengolah anaknya, misalnya Bib, kayak apa Bib? Dari Allah jawab lah. Nah, johirnya aja Bib lah, johirnya aja. Ya lah. Nah, itulah bagian mana dalam, bagian mana luar. Subhanallah, indah sekali pengajaran seperti ini. Maka pahamlah kita di mana meletakkan posisi akidah kita, iman kita, di mana kita posisi dalam kehidupan sehari-hari tanpa berdebat kepada manusia yang lain, karena memang tujuan kita kepada Allah. Nah, orang yang tadi itu johir dan batin itu selaras, hakikatnya dia sudah bersyukur kepada Allah,
Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud syukur yang sebenar-benarnya syukur. Bukan sekedar mengucap alhamdulillah. Bagaimana bisa? Bisa ada orang mengucapkan alhamdulillah tapi tidak tahu hakikat alhamdulillah. Alhamdulillah segala puji bagi rezeki ini ya. Tapi di hati dia mengucapkan alhamdulillah tapi di hatinya tidak ada terbetik bahwa rezeki itu dari Allah. Aneh kan? Itulah kepompong yang dia ucapkan sekedar kalimat alhamdulillah subhanallah. Ini penting. Karena itu orang-orang Arab bila melihat kehidupan ini mati, wa'ajja, lemah, tidak memberikan manfaat apa-apa. Pandangan hakikat kah pandangan syariat nih? Pandangan johir kah pandangan batin nih? Pandangan batin ini maksudnya. Nah, ini supaya jangan salah sangka ya lah. Nah, wa mardo, manusia itu semuanya sakit. Hakikatnya sakit artinya arti sakit itu orang berdaya lah. Tidak berdaya kan? Orang sakit itu tidak berdaya. Orang sakit tidak berdaya.